Di pekerjaan sampean itu kan banyak yang open BO ya? Sebagian besar. Sebagian besar. Di dunia kami lah ibaratnya. Tapi apakah mereka itu menikmati? Halo guys, ketemu lagi bareng gua Herli Setiawan dan waktunya kita ngobrol. Ya, bibi. Enggak lah. Aku tak biasa ngerokok dulu supaya Biar enak ya. semakin santai gitu. Minum. Tak mie lah. Iya. Apa ini Om? Apa? Enggak lah. Air putih? Ya ini sponsorku. Oh ya? Ini brandku. Oh. Pantas seger. Emang pasti lebih segar. Terima kasih. Aku tuh udah ada 2 yang support podcastku. Satu ini adalah Juno Service. Ini tempat servis iPhone pertama kali di Kecamatan Bandar Sri Bawono yang lisensinya tinggi. Tapi khusus iPhone. Khusus iPhone. Iya, karena memang mungkin di sini sekarang sudah banyak yang pengguna iPhone, mungkin aku, tapi tidak tahu persisnya. Sekarang sampai saya datangkan ke sini itu aku pengen ngomongin open BO. Ya. Gitu. Kalau dari kemarin tuh apa ya? Menurutku informasi yang saya dapatkan itu selalu ngambang gitu, sebelum saya datangin sampean gitu. Itu. Selalu ngambang ya? Ngambang, nggak jelas. Nggak jelas. Kayak iya, kayak enggak, kayak enggak gitu. Nah kan ini nggak bisa saya sebutkan loh nama Mbak ya. Aku manggilnya Mbak inisial ya. Aja. Mbak, aku Mbak. Mbak. Ya Mbak aja kata apa? Mbak aja. Ini Mbak ya. Di pekerjaan sampean itu kan banyak yang open BO ya? Sebagian besar. Sebagian besar. Di dunia kami lah ibaratnya. Tapi apakah mereka itu menikmati open BO itu? Belum tentu Mas. Belum tentu. Sekarang kita logika aja ya, sedikit logika. Kita melakukan hal itu dengan orang yang memang sengaja bayar, bukan dari hati lah. Random. Oke. Itu. Belum tentu mereka itu menikmati sepenuhnya, belum tentu mereka itu merasa enak, maaf. Belak-belakan aja lah ya. Belum tentu. Karena apa? Mereka mikirnya duit. Dapat duit, ya udah dapat duit, pulang. Beda halnya dengan kita pribadi dengan pasangan kita. Cinta lah ya Mbak. Cinta, bisa dikatakan cinta. Gak munafik loh, ibaratnya saya sendiri punya pasangan. Ya kalau cinta ya enak, maksudnya pakai nyaman, pakai perasaan. Tapi kalau seperti itu belum tentu mereka menikmati. Ini sedikit saya klarifikasi, belum tentu menikmati. Karena mikirnya dapat duit. Ya pertanyaanku gini, kalau hanya misalkan saya tanya alasan mereka kenapa, kita ulang lagi Mbak. Alasan kenapa mau open BO misalnya, pasti jawabannya ekonomi. Iya. Nggak jauh-jauh dari itu broken home yang saya katakan tadi, pasti itu saja. Makanya saya coba apakah mereka menikmati dengan dunia itu gitu loh. Belum tentu. Ada mungkin ya pasti banyak yang terpaksa. Ya. Mungkin ini prediksi ya. Mungkin mereka tuh menikmatinya mungkin kalau memang ada yang langganan lah paling. Ya. Langganan tetap biasa PO sama si A, terus PO bayar gitu kan. Gitu, secara budget. Tapi kalau aku ngomong budget Mbak, ini aku yang aku dengar ya. Bukan, aku tuh dengar sering gitu dari 1 sampai 2 jutaan gitu. Ada yang 500-an. Ya. Kalau setahu Mbak Bi? Kalau setahu aku sih dari hal PO seperti itu, aku ngomong finansial budget, gitu. Minimal memang 500. Minimal. Itu belum belum dengan kamar ya? Kalau kamar biasanya sih tamunya biasanya. Apakah pernah nggak sih misalnya bekerja sama dengan tempat gitu? Misalnya gini ya, aku ini mau open BO gitu, terus apa ya, kamarnya sama
yang mau di open BO ini jadi satu gitu, satu paket, misalnya satu paket 1 juta itu sudah termasuk kamar gitu. Ada ya? Ada yang bersih memang 1 juta, 1,5 juta bersih udah kamar gitu. Udah kamar gitu kan ada kan. Jadi tamu terima bersih. Ada juga tergantung rundingan masing-masing gitu. Misalkan 500 kotor belum kamar, ada juga. Ada juga. Itu ya tergantung rundingan. Rundingannya Mbak. Rundingan sama antar tamu sama ceweknya. Tapi gini, apa ya? Aku tuh sangat penasaran sekali gitu dengan desaku terutama. Ya. Ketika semua orang bicara bahwa ini, enggak semua ya, mayoritas gitu bicara bahwa ini tuh tidak ada. Gitu. Tidak ada mayoritas. Ya. Mayoritas tuh ngomong ini tidak ada. Apa mungkin gitu? Enggak mungkin lah seperti itu. Apa ini sudah ada di sini gitu. Dan saya kan sering keluar gitu. Dan saya tahu itu ada. Cuma waktu itu mungkin kalau saya tidak punya podcast ini gitu. Ya informasi kayak gini ini cuma sebatas mulut dan mulut loh. Iya. Iya kan Mbak. Jadi bener kata sampean ngambang tadi. Ngambang hanya ditambah dikurang gitu. Tapi kalau ngomong lingkunganmu ya Mbak ya, lingkunganmu gitu. Apakah mereka yang open BO ini gitu, punya keterbelakangan sesuatu hal lah? Kadang ada. Misalkan problem backgroundnya kan ya. Ya. Misalkan nih kayak apa sih, keluarga ya terutama ekonomi itu tadi keterbelakangan. Kebanyakan memang ekonomi. Tapi apakah semenderita itu gitu sehingga harus rela gitu? Harus rela. Sebenarnya aku tuh kadang-kadang berpikir, kadang-kadang juga hobi juga loh mungkin loh ya. Sebenarnya nggak harus seperti itu sih Om sebenarnya. Kalau memang kitanya bisa nahan diri, maksudnya pasti ada sih rezeki dari yang di atas, pasti ada sih. Kok nggak harus kita harus seperti itu. Harusnya sih ada pikiran seperti itu. Tapi kan nggak ada. Nggak tahu deh. Ya mungkin dari individu masing-masing, individu mereka tersendiri mungkin dikebelakangkan pikiran seperti itu mungkin. Dia tahunya cepat dapat duit. Nek saya sebenarnya nggak ke situ, nggak apa ya, nggak, kalau itu tuh menurutku permasalahan yang umum gitu. Iya sih memang. Umum ya. Tapi gini Mbak, ini aku mau tadi bagus loh ini pertanyaanku, tapi aku lupa kan. Gue background. Enggak, bukan. Yang mana? Oh ada lagi. Ada ini. Ini aku ngomong hypersex ya. Yep. Hypersex gitu. Kadang-kadang apakah gitu, apalagi dengan pekerjaan ini ya, pekerjaan lingkungan sampean itu ya, dengan ya mungkin minum setiap hari, mungkin loh. Ya pasti, ya, pasti itu kan. Bukan mungkin, tapi memang iya. Minum setiap hari dengan begadang tiap hari gitu. Dan kalau ini aku ngomongin orang mabuk ya, entah itu perempuan atau laki-laki. Kalau tendensinya pasti di dunia malam ini pasti kan arahnya ke sana. Kadang-kadang aku tahu misalkan apa ya, mereka punya pasangan nih, tapi apa ya gitu? Apa ada deh, bukan apa ini? Apa ada mereka itu tidak puas dengan pasangannya sehingga open BO? Ya, sama seperti jawabanku yang tadi. Sebagian ada. Karena memang mereka hiperseks sekali gitu. Ada yang seperti itu. Jadi rasa ingin tahu tentang misalkan laki-laki lain, rasa ingin tahu, penasaran, kayak mana sih rasanya gitu? Maaf, kayak mana sih rasanya yang itu? Gini-gini. Kok laki gue gini-gini aja? Gitu. Kok pasif-pasif aja? Maaf ngomong. Kok gini-gini aja? Kayak gayanya gini. Mungkin ada titik tersendiri yang mereka itu kurang puas. Secara klimaks orgasme kalau proses seksualnya nggak bisa. Jadi orgasme gitu. Lakinya nggak bisa bikin klimaks apa gimana gitu. Gila. Ya enggak apa-apa airnya. Jadi kan rasa ingin tahu itu ada, sambil menyelam minum air lah ibaratnya. Dapat duit, ngerasain orang. Udah nggak sih kan gitu. Nah gitu kan, pasti kan gitu. Mungkin seperti itu ya emang ada sih, ada. Ya secara nggak langsung. Aku ngomongin secara apa ya? Ilmu seksualitasnya saya waktu referensi juga gitu. Kalau memang besar dan kecil itu pasti berbeda. Tapi ada juga yang katanya
Oh enggak katanya deh, jangan katanya ini enggak boleh Jangan, katanya. jangan. Ini kalau kita menggunakan perasaan itu ketika berhubungan seksual itu pasti juga rasanya berbeda di Beda. luar dari ukuran Beda. senjata Walaupun- masing-masing ya. Ibaratnya walaupun kecil ya ibaratnya, tapi kalau kita merasa nyaman, Sebenarnya nggak kecil mbak, tapi ya sedengan. hanya sedang dan besar mungkin, Wow. sedang besar. Iya, pokoknya itulah. Itu sampai ada dulu, sampai ya gue ngomongin temen dulu dipasang-pasang apa gitu, hanya untuk memuaskan sesuatu hal. Dan dia sering sekali cari Style gitu, cari wanita-wanita malam. ya itu atas dasar kepuasan tersendiri sih. Ya aku nggak tahu sebagai perempuan itu titik klimaks juga Ya perlu kan. Nah kalau aku tanya misalnya kalau aku ngomong orgasme ya, aku pernah bahas ini tapi menurutku jawabannya kurang puas di perasaanku, di pikiranku deh. Kalau laki-laki orgasme itu sperma keluar sudah. Ya. Nah, tapi kan kadang-kadang ada wanita itu yang seolah-olah orgasme tapi tidak. Aku ngomong berbohong wes gitu. Suaranya gitu misalnya. Apalah menjerit segala macam. Padahal nggak klima. Enggak klima. Sebenarnya orgasme wanita itu kepiye? Ya. Apa, ini Mbak? diri aku sendiri ya, nggak sama Ya, orang lain. Aku kalau nggak klima nggak mau. Harus. Ya gimana ya? Namanya kita apa sih? Kalau nggak puas ya apa loh? Apa lo arti dari seks itu kalau kita nggak klimaks? Enggak, Ya, maksudku sampai itu kalau klimaks itu gimana? Kalau laki-laki segini secara Iya, teorinya. keluar lah. Keluar juga. Ya iyalah. Masa laki doang yang bisa keluar? Perempuan bisa juga lah, harus. Aku tuh nonton, tapi kan referensinya video bokep. Gitu. Nah, apakah itu Jepang pasti. enggak harus dong. Kalau orgasme sebanyak gitu. Kan itu bisa seperti itu. Ya aku sih belum pernah menemukan ya seperti itu gitu. Ya. Kalau mungkin bahasaku becek-becek gitu ya mungkin ada. Ya kalau itu becek di awal itu karena memang kita merangsang. Mungkin. Ya nggak mungkin emang ya, Ding. Iyalah, kalau nggak Tapi merangsang. kalau misalkan klimaks keluar itu beda sama itu. Maksudnya kalau misalkan sampai laki-laki nih keluar enak, ya sama aja. Kayak perempuan juga butuh keluar juga gitu loh. Kalau nggak keluar ngamuk aku. Loh, iya enggak, ayo, makel bisa dikatakan. Ini aku ngomongin daya tahan tubuh laki-laki ya. Ya enggak semuanya. Kalau mungkin 2 kali 3 kali lah. Secara aku ngomong normal. Laki-laki. Iya. 2-3 kali. Itu udah keluar lah ya. Udah luar biasa lempoh gitu. Tapi kalau misal, ini aku ngomongin sampean ya. Misal 1 kali sampean nggak klimaks, 2 kali nggak klimaks, misal lo ya, 3 kali nggak klimaks. Lah terus gimana? Ngamuk, harus, nggak mau tahu. Caranya? Ini saya sendiri, ya terserah lakinya, lagi ulang-ulang lagi, harus klimaks. Kalau start dari awal lagi, apa nggak merasanya juga berbeda? Iya, memang berbeda dari awal. Dari awal, kalau awal tuh enak-enak di awal memang. Nafsu itu masih kenceng-kenceng iya, gitu. Betul. Aku ngomong dokter Boyke loh. Iya. Lah aku ngomong. Musuhnya Miyabi lagi. Iya. Aku dokter Boyke itu bilang gitu. Pasti enak itu awal. Iya benar. Karena memang nafsunya luar biasa. Tapi kalau udah 2 ke 3 itu udah capek. Beda, kayak apa sih? Gitu-gitu aja. Gitu. Jadi ya kalau walaupun beda, tapi aku harus ulang lagi. Paling nggak yang kedua lah. Kalau pertama nggak gimana, kedua pasti. Apakah pemanasan? Perlu. Enggak, maksudku lama itu juga menentukan sebuah orgasme wanita, Mbak. Iya. Pemanasan awal, kayak misalkan kita sih, nikmatin dulu gitu. Iya. Slow, jadi cepat. Jadi dari bibir gitu kan. Ya, ke bawah. Perlu kalau aku. Perlu. Nah, maksudnya berarti semakin ya nggak semakin lama. Ya semakin penetrasi itu, pemanasan itu luar biasa agak sedikit lama, mungkin juga rasanya lebih nikmat. Lebih seger di badan. Bisa jadi kloter pertama sama-sama gimana. Tapi sampean suka yang menggunakan obat atau tidak? Enggak.
Saya nggak suka. Saya suka alami. Tapi kan banyak laki-laki yang tidak kuat. Tapi saya nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Pokoknya udah real begini alami aja. Laki-laki kan kadang gitu mbak, laki-laki mbak. Pel tuh. Rata-rata. Apalagi aku ngomongin aku lah secara aku saja gitu. Kalau kita pekerjaan banyak, capek nih secara pikiran dan fisik, otomatis juga seksualitas. Bukan letoy mbak, nggak lama. Iya, karena kita dari badan aja udah kayak gini loh. Capek, makanya mungkin tidur dulu. Tapi kadang-kadang mungkin kan harus nggak sabar, nubruk gitu. Iya segitu ya. Tapi itu ada cara tersendiri mas. Tanpa obat, harus ada tersendiri. Ya itu yang seperti kita omongin tadi, kayak pemanasan. Gitu. Iya. Jadi tanpa obat segala macam, misalkan kita puas dari pemanasannya itu, walaupun sebentar pun, tapi klimaks gitu. Berarti lama dan tidak itu tidak mempengaruhi sebuah hubungan seksualitas untuk menuju klimaks? Enggak. Enggak ya? Enggak. Ya udah, yang penting klimaks ya udah gitu. Jadi lamain aja pemanasannya kalau misalkan PL2. Ayo. Ya tapi kan kadang-kadang mau itu jalur suwi. Kok ini gitu. Ya memang ada yang suka lama gitu. Jadi kepuasan tersendiri itu ada. Dari sekarang kembali lagi ke masalah open BO. Nah, ya benar. Ya, kalau tapi aku senang seksualitas sih. Bahas seksualitas sih karena tabu. Ya kita juga itu. hajatan banyak, gitu. Hajatan mendadak. Iya. Iya kan? Ngomongin lingkungan, nggak usah bicara main-main itu. Banyak di lingkungan. Ya memang realita. Mereka ngomong seksualitas itu tabu. Jangan saru tapi hajatan mendadak juga. Iya. Bukan malah nyakitin juga. Nah aku tapi. Jangan mendadak. Sampai Gijan. Sampean punya geng kan ya? Ada kan? Ada. Berapa? Satu misalkan kayak komunitas itu kan ya? Iya pokoknya geng sampean lah. Itu anu toh? Teman akrab, soulmate. Oh enggak. Aku enggak mau ibaratnya terlalu gandeng sama cewek manapun. Enggak, maksudnya satu kelompok kan biasanya 5. Enggak punya aku. Enggak mau. Aku lebih memilih netral sama semua orang. Ya berarti kan dari semua itu kan ya. Dari semua itu ya. Nah, ya. Kalau tak persentase mbak, misalkan teman sampean 10 ya. Misalkan. Yang open BO berapa? Kalau itu sih gimana ya? Bisa jawab nggak ya Bia? Karena itu bicara masalah teman sih ya. Ini kadang. Karena aku ngomong persentase. Iya juga sih. Misalkan persentase. Sampean nggak nyebut 20%. Kok sedikit sekali? Yang saya tahu soalnya. Hanya 20%. Yang saya tahu. Untuk yang open BO itu. Nah, yang saya tahu. Selebihnya ya mungkin ya saya nggak tahu gitu aja. Yang saya tahu segitu. Misalkan teman saya sendiri, misalkan 10%, 100% nih, yang saya tahu 20%. Berarti kalau 10 teman, gitu kan, 10 teman sampean itu, berarti cuma 2. Yang saya tahu cuma 2. Selebihnya saya nggak tahu. Karena emang kadang kan mereka memprivasi diri mereka sendiri. Saya juga nggak bisa nyalain sih. Memang itu privasi kan. Tapi kan pasti ada obrolan ya mbak. Misalnya satu geng. Ya aku ngomong pakai geng bener. Tiba-tiba ngobrol kayak gini. Ternyata begini enak, lebih enak. Cari duitnya bagian segala macam kan mesti gitu. Kalau obrolan itu lebih menuju ke lelaki kita sendiri gitu. Maksudnya gendaan kita sendiri lah. Kasarannya ngomong. Itu lebih menuju ke situ. Tapi apakah juga merahasiakan nih? Misalkan yang punya pasangan nih. Gitu. Terus dia juga open BO gitu. Apakah itu juga dirahasiakan sehingga pasangannya tidak tahu? Iya. Pasti. Positif. Ya gila. Ibaratnya ya, teman saya nih ya, si A punya pasangan gendaan. Misalkan dia pengen open BO nih. Lah kalau konangan apa nggak dipacul? Ayo. Kalau nggak dirahasiakan gitu loh. Ini aku bahas logika ya. Ini logika berpikir aku nggak ngomongin perasaan ya. Saat saya menentukan saya suka dengan seseorang dengan pekerjaan malam, iya tak? Aku ngomong itu udah pekerjaan loh. Iya. Iya kan? Saya suka nih dengan pekerjaan. Otomatis sebelum saya suka saya tahu dulu dong. Iya. Iya kan? Ngono dong. Berarti ini kan bisa kemungkinannya banyak. Kemungkinan banyak. Rasa memiliki boleh. Gitu. Kalau mencukupi. Iya. Kalau tidak mencukupi. Iya sih.
Ini aku ngomong logika lah ya. Iya benar. Tapi benar kok. Iya lah ya. Benar tapi. Kalau hanya misalnya aku pasangan, ini aku cewekku bekerja malam, terus hanya numpak tok. Ya harus Terus ngurusin. aku mencintaimu. Kan enggak. Dunia sampean kayaknya enggak mungkin loh karena hanya aku cinta kamu. Aku cinta duit. Nah, gitu kan Yang jelas iya. logikanya. Iya. Makanya menurutku kalau misalkan ya udah tahu dunia seperti itu gitu loh. Yang penting ini referensi otakku sendiri ya. Yang penting ketika sama saya ya sama saya. Kalau saya tidak mampu mencukupi, ini saya tapi ini pola pikir saya gitu. Jadi kalau saya harus memaksa untuk memilikinya ya saya harus mencukupinya. Yeah. Cuman kadang-kadang mungkin bahasa cinta itu memang manipulasi sekali. Baik supaya bisa dari, mendapatkan. Iya, baik dari laki-laki atau perempuan itu. Mungkin ada yang bilang yang penting ganteng, yang penting aku puas, yang penting itu aku tapi nggak tahu. Itu alasan masing-masing. Iya, pribadi masing-masing itu. Tapi menurutku banyak, Mbak. Ya seperti yang aku tuh benar-benar di sini yang Mbak bilang bahwa aku pengen tahu sekali dunia open BO tingkat pelajar. Yang saya pas belum on cam tadi bilang gitu bahwa ternyata ada dan saya sudah menemuinya. Nah ini informasi penting menurutku ketika saya nanti bisa menghadirkan itu. Dan orang lain mau bilang apa terserah. Ya. Yang saya bicarakan ya memang di sini sudah ada. Tapi memang benar Om ada. Tingkat kuliah pun ada. Ada. Kalau ayam kampus, ya, sebutannya gitu kan? Iya ayam kampus. Ada. Kalau di sini kan belum kalau. Kadang kan nggak mampu bayar semester. Oh alasannya gitu. Kadang memang kuliah itu cuman ini bukan menjelekkan mahasiswa bukan ya? Iya. Ini pribadi seseorang gitu maksudnya. Kadang memang kuliah tuh buat prioritas saja dan ijazahnya aja. Jadi mereka tuh gimana ya sesuka hati gitu loh kadang. Akhirnya, misalkan nggak bisa bayar semester pun BO segala macam duitnya yang lain bisa untuk ini tuh happy segala macam tuh ada juga. Ada tingkat ya yang kampus itu tadi. Dan kalau mahasiswa kayak pelajar ini malah baru tahu. Aku udah 1 bulan ini menyelidik itu. Dari semua lini yang tak tanya. Dan akhirnya ketemu 1 anak. Saat ini baru 1, walaupun informasi yang masuk ke saya 4. Berarti masih 3 lagi yang Tapi ya menurutku ya aku mau bicara itu nggak hanya. Memang menarik sih itu. Makanya di sini tuh universal, nggak semuanya saya bilang di sini harus saya bicara politik, nggak hanya inspiratif gitu. Orang dunia beraneka ragam kok. Ya makanya itu. Tapi ya asik loh Mbak ngobrol dengan sampean vulgar sekali. Lah, gimana ya? Mending saya belak-belakan loh. Apa adanya itu aku senang. Ya ayah PHP gitu aja. Tapi apakah ini aku ngomongin apa itu? Ke selanjutnya, aku ngomongin ke depan lah. Apakah sampean tuh ingin seperti ini terus gitu? No. Ada fasenya gitu. Kalau pribadi saya harus punya target. Target buat off dari dunia seperti ini. Ibaratnya jadi gendaan orang. Harus ada target buat hidup saya sendiri dan keluarga saya dan anak saya terutama kan. Harus punya usaha, harus punya tabungan masa depan buat anak saya. Usaha buat keluarga saya. Baru saya tenang. Off dari ini. Saya nggak mau dong. Ibaratnya masa iya sih sampai tua saya jadi ibaratnya kasarnya ngomong genggek lah, mulai gitu, gak mau. Aku loh Om semakin tua, nanti semakin nambahnya umur aku. Sekarang udah 28, nanti 30 ke atas. Belum tentu muka aku kayak gini loh. Belum tentu tamu-tamu masih mau sama aku loh. Iya, karena itu memang dunia berkaitan dengan mata. Iya. Nah zaman sekarang ibaratnya tamu datang ke room, milihnya apa? Yang muda toh, yang kinclong, yang cantik. Oke lah sekarang aku masih dipilih. Sekarang nih. Next. Berapa tahun kemudian saya keriput nih. Tua nih. Muka saya udah hitam-hitam nih. Banyak plek segala macam. Badan saya udah nggak tahu lagi lah bobrok mungkin karena minuman. Layu.
Apa iya mungkin saya masih jadi LC? Tapi kan ada LC yang sudah Ada. tua. Ya itu justru jadi inspirasi buat saya Om. Ya Allah, aku mikir pada diri aku sendiri Om. Tadi Om nih kayaknya, aduh ngomongnya suka bener. Ya memang ada. Aku ngomongin Ada. kenyataan. Real memang ada teman saya. Ada. Sampai umur 38. Ada, memang real. Jadi buat kaca saya gitu loh. Apa iya sih seumur nanti sama Mbak ini saya masih seperti ini? Kalau bisa jangan. Target nabung. Ya alhamdulillah udah cementel ibaratnya ibu tak bikinin. Ya ini itulah pokoknya. Ada lah ya bangun. untuk. Nah ini tinggal targetnya usaha sama tabungan masa depan. Berarti sampean comeback pulang. Come back to my life. Secara kehidupan normal. Yes. Aku tuh sering tanya ya Mbak. Apa Aku tuh sering tanya. Ya kalau kesini karena memang ini berkaitan dengan saya. Aku tuh sampean tuh kalau ngomongin Sri Bawono gimana? Ngomongin Sri Bawono, asik sih. Asik. Asiknya Pi? Karena gini, belum tentu saya mendapatkan kebebasan di desa saya sendiri. Karena apa? Dekem aku di desa. Kalau di sini bisa dolan gendeng segala macam. Artinya ke pantai lah, nongkrong lah sama teman-teman, mabuk lah. Kalau mabuk kan memang kerjaan lah ya. Asik menurut saya ini kayak rame gitu. Kebiasaan. Kebiasaan juga ya. Nggak mabuk pekerjaan ini. Ya benar-benar. Kebiasaan. Kebiasaan. Kadang mabuk liar sama teman-temanku. Gendeng lah ya ibaratnya. Asik, si Bawono ini asik. Masyarakatnya? Ramah-ramah. Menurut saya sih. Kalau misalkan udah kenal-kenal ya, mas saya. Ibaratnya sampai ujung sini kenal. Ada negor kok. Asik si Bawono ini. Enggak, saya betah di sini hampir 4 tahun. 4 tahun. Hampir 4 tahun. Lebih deh kayaknya. Tapi berarti sampean itu bukan dari sini kan, Mbak? Bukan, saya dari Lampung. Ya. Rata-rata ya. Iya ada juga ada macam lah nggak tahu. Kok saya dari Lampung. Yang ini nanti tak sensor loh. Oh nggak apa-apa, mau dirilin juga nggak apa-apa loh saya. Enggak. Yang penting mukanya. Enggak, bukan itu. ID-nya. Nama tadi loh. Apa? Oh bandara. Oh iya betul. Tempatnya. Saya dari TIT gitu. Gitu. Rata-rata memang yang ke sini bukan asli. Bukan. Rata-rata jarang yang aku ngomong Lampung Timur lah gitu. Iya. Gitu kan mesti yang dari luar ke sini. Nah, soalnya kayak misalnya asli orang sini memang ada memang tapi jarang. Seperti saya sampai bilang kerja jadi LC. Lah keluarganya lah deket sini apa enggak? Runyam. Tahu anak-anaknya jadi LC. Tapi kalau orang tuanya nggak ngurusin, kan itu bisa jadi penyebab juga. Iya sih. Kadang orang tuanya kan kadang cuek-cuek. Sono-sono lah. Ya cuma mikirnya. Ya ada yang cerai juga karena keluarganya cerai juga. Broken bisa dibilang. Akhirnya ke ibunya sudah punya suami bapak tiri, ke ibu tiri, ke bapaknya ibu tiri, akhirnya emak dua bapak dua ya kan, anak dua bareng semua gitu kan. Makanya pusing. Gitu. Jan, remuk. Tapi kalau aku asli orang perantauan. Tapi udah bikin domisili. Domisili selembar gitu. Ya KTP asli ada, maksudnya kan ini loh. Aku tuh di sini nih numpang hidup, numpang cari makan. Ya harus taat dong. Ada aturan. Iya, saya harus ya namanya di desa orang, tempat orang itu ya ada aturan attitude sendiri. Aku kan ngomong Sri Bawono ya. Iya. Saya sekarang tak perkecil ya. Tak perkecil ya. Kalau sampai ngomongin lapangan Sri Bawono. Asik. Asiknya apa ya? Asiknya tuh gimana ya? Kayak untuk nongkrong gitu. Enak. Kayak kita misalnya pengen ngopi. Lapangan kan? Iya. Enak asik kayak mbak-mbak parkopnya gitu. Ya ramah-ramah sih ke kita. Ke konsumen gitu. Asik intinya asik lapangan itu. Nongkrong enak. Kayak kita misalkan pengen jajan. Banyak. Kuliner banyak. Sampai enggak pengen tanya saya gimana gitu. Ngomongin lapangan gitu. Iya juga ya. Iya juga ya. Kayak mana sih lapangan lu? Ya sekarang gini. Tanggapan. Tambahan tamunya. Kayak mana lapangan? Nah gitu loh maksudku. Iya. Kalau saya pusing. Ya karuan sama yang ngurusin. Enggak, saya enggak ngurusin. Saya enggak ngurusin lapangan. Pusingnya gimana? Dari segi apa? Why? Ya.
Ini aku udah dewasa di lah ya. Oh ya, berarti Bicaranya 18 plus. Oke. Enggak gini. Apa ini? Yang jadi pusing itu adalah mayoritas mungkin belum mengerti namanya desa berkembang. Desa berkembang menurutku gini. Ketika ini tapi opiniku ya, opini pribadi. Ketika mampu menerima dua hal. Satu adalah waria. Ya. Kedua adalah PSK. Ya. Berarti desa itu desa berkembang. Ini menurutku. Yes. Menurutku karena di mana-mana selama saya kemana-mana pasti adalah itu. Dan mereka mampu menerima itu. Menerima ya, berdampingan walaupun itu rahasia-rahasiaan. Tapi maksudku kalau lihat misalkan misalnya waria itu biasa. Biasa maksudnya nggak usah diolok-olok. Ini gini gitu karena mereka juga sama dengan kita. Begitu pula PSK. Nah, di sini itu masih banyak yang belum tahu dan menerima. Maksudnya menerima gini. Kalau memang itu pekerjaannya, kalau sebatas menasihati boleh. Tapi kadang-kadang cuma bisa, mencibir ini gitu, tanpa tahu alasannya. Nah itu sih menurutku nggak pas. Makanya aku pusingnya karena itu. Mereka tuh kurang melihat gitu potensi ekonomi. Kalau aku ngomongnya sisi positif ya luar biasa di sini. Iya. Nah, tapi ya itu tadi di balik positifnya itu ya pasti ada negatifnya dan itu mesti berdampingan. Ya sih memang betul sama. Menurutku gitu. Jadi sebagai orang sini sendiri ya aku melihatnya bukan memusingkan yang di lapangan. Tapi orangnya. Ya, itu nek aku tadi. Tapi memang benar sih Om. Seharusnya tuh dari segi kita nih ya. Lah apalah toh sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Dia orang seperti itu juga hak dia orang, badan-badan dia orang. Sebenarnya kalau untuk mencibir segala macam tuh nggak pas sih memang. Tanpa tahu alasannya dong. Nah, rata-rata kan gitu. Woi kamu kok kayak gini sih? Ini ya berubah sih. Lu apa hak kita? Ngapain sih kita komplain? Kalau menurutku manusia tuh menasihati boleh, tapi kalau pilihan tergantung masing-masing. Kalau menasihati boleh, boleh sih. Tapi kalau ya maksudku kalau bisa ada solusinya. Iya sih. Kalau menasihati ya sebatas menasihati saja. Kalau pilihannya ya sudah sendiri-sendiri. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Ya benar. Iyalah. Kalau memutuskan kita mau jadi apa ya kita sendiri. Iya. Tapi kalau teman menasihati ya boleh-boleh saja. Walaupun pada posisi mabuk apa segala macam aku nggak tahu. Tapi yang jelas kalau pilihan menurutku ya seperti itu. Tapi walaupun nasihatin juga ada titik lah Om. Maksudnya ya, kalau jangan sampai menyentuh. Jangan sampai nyenggol. Jangan sampai nyakiti hatinya dari tata cara kita berbicara gitu. Ya kan ada orang yang menasihati dengan kemarahan. Ada yang mungkin menasihati memang benar-benar ya perhatian gitu. Alon-alon gitu sampai benar-benar mereka tersentuh untuk bicara supaya lebih baik. Menurutku gitu. Iya. Tapi kalau orang kayak aku ini nggak pantas nasihatin. tes. Ini terakhir Mbak. Ya apa nih? Mbak saya dikenali dengan yang open BO. Ora lho, sampean ki bar mangan apa? Enggak. Bar mangan apa dong telo? Enggak dong telo aku. Aku tuh mbok kenal no, gitu. Mau aku positif aja dulu mikirnya, jangan negatif. Mau maksudnya mau bertanya-tanya gitu mungkin. Mungkin loh ya. Tapi kan ibaratnya nggak mau BO kan, ibaratnya mau tanya-tanya aja lah iya. Aku positif aja lah. Enggak nanti. Dong, yang belum tentu dong. Wow. Wah yakin bareng mangan obat nyamuk. Yakin seru. Asli bareng mangan obat nyamuk. Kalau saya jawab mungkin ya belum tentu dong. Belum tentu. Nanti jawab enggak ya. Jawab ya enggak. Nah, gitu belum tentu aja misalnya. Ya nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol sama ya ada mungkin salah satu teman. Tapi di luar pesan saya maksudnya kayak freelance gitu. Oh freelance. Tapi dia juga open gitu. Ada. Satu aja.
Ya nanti kan setelah ini pasti banyak cerita. Iya. Setelah direkod ini pasti banyak cerita. Pasti banyak komentar segala macam. Mereka yang mungkin itu dan kita bahas itu soalnya. Ya. Tapi sekali lagi terima kasih Mbak, udah kesini gitu, udah cerita ya luar biasa. Yo, nek ibaratnya salahnya lupute apa kurang puas dengan keterangan saya bagaimana? Ya aku jalan ngapura. Enggak apa-apa. Ini makanya kita bilang podcast itu adalah sebuah obrolan saja. Kalau saya tuh menyiapkan sebuah pertanyaan namanya wawancara. Ya benar. Ini tadi nggak ada wawancara, aku ngobrol murni. Ngobrol kayak apa sih ya? Umum ya? Umum lah, kayak di warkop itu ngobrolnya nggak perlu yang main itu capek juga. Cuman kan bedanya nggak ada apa kayak warkop ini Amer tau. enggak bercanda. Lah aku tuh nggak apa-apa. Enggak kok enggak. Tapi ya next time lah mungkin aku bisa menggali lagi hal-hal ini ya. Tapi thank you loh Mbak ya. Pokoknya terima kasih sudah ini. Boleh minta Mbak ya? Minta tolong nggak? Ya. Melihat kamera tuh, walaupun nanti tak blur ya. Ya. Iya kan? Bilang jangan lupa subscribe gitu. Apanya ini channelnya apa? Itu loh Mbak. Si Bawono Podcast ya? Iya. Oh iya, oke pemirsa semua ya, teman-teman saya, mbak-mbaknya, mas-masnya, Pak Ade semua pokoknya di rakyat Indonesia ini ya. Jangan lupa ya like, subscribe, share channel kita ini Sri Bawono Podcast. Oke, ya, dengan kasih. Bapak Herli. Terima kasih Mbak ya. Sama-sama, ya nggak apa-apa. Dadah.